Kemajuan dan perkembangan anak merupakan momen istimewa yang senantiasa menjadi perhatian para orang tua. Setiap ada kemampuan atau kemajuan baru yang dicapainya menjadi prestasi yang tak ternilai, dan sebaliknya, jika ada hambatan dalam tumbuh kembangnya, maka hal tersebut akan sangat merisaukan orang tua. Salah satu kesulitan belajar yang dapat meninggalkan luka psikologis pada anak-anak adalah disleksia. Apa itu disleksia? Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Banyak dari kita yang masih belum mengetahui disleksia. Disleksia adalah sebuah gangguan dalam perkembangan baca dan tulis yang umumnya terjadi pada anak saat menginjak usia 7 hingga 8 tahun. Ditandai dengan kesulitan belajar membaca dan kesulitan belajar menulis. Tidak hanya mengalami kesulitan membaca, mereka juga mengalami hambatan mengeja. Disleksia merupakan salah satu bentuk dari learning disabilities. Istilah disleksia sendiri berasal dari kata Yunani, dis yang berarti sulit, dan leksis yang berarti kata. Orang yang terkena kondisi ini disebut sebagai dislektik. Ada dua tipe disleksia, yaitu developmental disleksia yang merupakan bawaan sejak lahir karena faktor genetika atau keturunan. Penyandang disleksia ini bisa akan membawa kelainan ini seumur hidupnya. Walaupun disleksia memang bisa disebabkan oleh alasan keturunan, namun bukan berarti semua pengidap disleksia akan menurunkan penyakit ini pada anak-anaknya. Sedangkan tipe lainnya adalah acquired dyslexia yang didapat karena gangguan perubahan cara otak kiri membaca. Penyandang ini biasanya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan otak sebelah kiri. Kesulitan membaca adalah masalah serius dan bisa berbeda-beda pada setiap orang. Seorang anak bisa dikatakan mengidap disleksia karena berbagai alasan. Bisa jadi anak yang satu tidak mampu membaca kata-kata baru, atau ada juga yang tidak bisa membedakan kata-kata yang hurufnya mirip, atau tidak bisa membedakan kata-kata yang memiliki rima seperti dalam sajak, dan ada juga yang tidak dapat memahami kata-kata yang dibacanya. Jadi setiap kasus disleksia memiliki keunikan masing-masing dalam taraf yang ringan hingga berat dan tidak sama satu dengan yang lain. Meski demikian, anak-anak penyandang disleksia memiliki tingkat kecerdasan normal atau bahkan di atas rata-rata. Dengan penanganan khusus, hambatan yang mereka alami bisa diminimalkan. Gejala disleksia sulit terlihat ketika anak belum sekolah, karena pada saat itu kemampuan membaca anak biasanya belum terlalu dibutuhkan. Namun ada dua petunjuk yang dapat Anda perhatikan, yaitu terlambat berbicara atau berkomunikasi, serta kesulitan atau lambat mempelajari kata baru. Sedangkan bagi yang sudah menginjak bangku sekolah, umumnya pengidap disleksia dapat mengalami kesulitan menggabungkan huruf menjadi kata, kesulitan membaca, kesulitan memegang alat tulis dengan baik, dan sering terbalik dalam melihat huruf atau kata-kata yang mirip, misalnya B menjadi D, serta ditandai dengan kebiasaan membaca lebih lama dibandingkan teman sekelasnya. Jika hal tersebut terlihat, maka segeralah periksakan diri anak Anda kepada ahlinya. Mengalami disleksia akan menghadapi kesulitan dalam sekolah karena tidak mampu membaca dengan baik. Padahal kebanyakan mata pelajaran di sekolah memerlukan kemampuan membaca yang baik agar bisa dipahami. Jika hal ini terus dibiarkan dan tidak ditangani sejak dini, disleksia dapat membuat anak menjadi rendah diri dan cemas. Tidak jarang para pengidap disleksia akan menarik atau menutup diri dari pergaulan teman sebaya, bahkan juga keluarga dan orang tuanya sendiri. Dan yang lebih membahayakannya lagi, beberapa di antara mereka dapat berperilaku buruk atau agresif. Apabila hal ini dibiarkan hingga dewasa,
disleksia dapat berpotensi buruk dalam mempersempit kesempatan-kesempatan untuk memperoleh pekerjaan hingga akhirnya akan membebani hidup orang lain. Bagi guru atau orang yang tidak mengetahui mengenai disleksia, mereka akan menganggap anak tersebut sebagai anak yang tidak pintar. Padahal, menurut Ketua Pelaksana Harian Asosiasi Disleksia Indonesia, Dr. Kristiantini Dewi, spesialis anak mengatakan, disleksia merupakan kelainan genetik yang berbasis neurologis. Gangguan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebodohan, tingkat ekonomi, maupun motivasi belajar. Penyandang disleksia sebetulnya memiliki intelligence quotient atau IQ dalam tingkatan normal atau bahkan di atas rata-rata. Mereka hanya mengalami kesulitan berbahasa, baik itu menulis, mengeja, membaca, maupun menghitung. Hal tersebut jelas berbeda dengan anak yang memiliki kesulitan belajar yang tingkat intelijensianya di bawah normal atau rata-rata, seperti epilepsi lena atipikal, Down syndrome, dan sejumlah kasus autis. Disleksia seringkali dicampur adukan dengan gangguan belajar lainnya. Jadi, jika seorang anak mengidap disleksia, bukan berarti dia menjadi anak aneh yang tidak bisa melakukan berbagai hal. Dan walaupun para pengidap disleksia umumnya pelupa, bukan berarti mereka tidak bisa melakukan aktivitas fisik dengan baik. Deddy Corbuzier adalah salah satu pengidap disleksia yang berhasil. Walaupun Deddy mengidap disleksia, IQ-nya mencapai 160, sehingga Deddy dapat digolongkan sebagai seorang yang jenius. Pria yang identik dengan baju serba hitam ini memiliki putra bernama Ascanio Nicola Corbuzier yang ternyata juga seorang disleksia. Terlepas dari itu semua, mentalis ini mampu membuktikan bahwa disleksia tidak menyurutkan langkahnya. Ia pernah meraih penghargaan berskala internasional Merlin Award yang merupakan penghargaan tertinggi di bidang sulap. Selain Deddy Corbuzier, Muhammad Ali, seorang petinju yang telah melegenda, ternyata adalah pengidap disleksia. Muhammad Ali sendiri mengaku bahwa ketika masih sekolah, guru-guru selalu mengatakan bahwa ia bodoh. Hal ini karena Muhammad Ali kecil tak bisa membaca buku pelajarannya. Selain itu, sang legenda ini juga tidak terima untuk bergabung dalam militer karena kemampuan bahasanya yang buruk. Meski begitu, ia tidak menyerah dengan dirinya. Terbukti, kemudian dia menjadi salah satu petinju terhebat dan terpopuler di dunia hingga saat ini. Salah satu personil band terpopuler The Beatles, John Lennon, pandai dan hebat dalam menulis lagu. Namun tak banyak yang mengira bahwa Lennon pengidap disleksia. Justru karena disleksia yang dideritanya, Lennon berhasil mengubah lirik dan lagu miliknya sendiri. Disleksia membuatnya sulit untuk mengingat lirik lagu favoritnya, sehingga Lennon kemudian membuat lirik dan mengubah lagunya sendiri. Dari sanalah Lennon kemudian menekuni bidang musik hingga dia menjadi legenda. Selain itu juga ada Steven Spielberg, seorang sutradara film Jurassic Park, dan Albert Einstein, Tom Cruise, Orlando Bloom, Will Smith, Leonardo da Vinci, dan Agatha Christie diketahui mengidap disleksia. Untuk itu, yakinlah bahwa disleksia mendapatkan bimbingan yang tepat. Pemirsa, itulah informasi mengenai disleksia yang berhasil dirangkum oleh tim On The Spot. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat untuk Anda semua.